Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejumlah edukasi bersama para dosen, mahasiswa, hingga alumni yang sangat berprestasi. Kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu dosen teknik mekatronika yang ada di Politeknik Bosowa, yaitu Bapak Muhammad Edi, SST MTRT. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Amel. Halo. Semangat sekali Bapak hari ini. Sehat Pak? Sehat Bu, sehat. Ibu Amel gimana, sehat? Alhamdulillah. Seperti yang kelihatannya. Oke. Jadi Pak, hari ini tuh temanya kita yang akan kita bahas adalah bagaimana penerapan PJBL di Politeknik Bosowa. Sebelumnya, teman-teman di Politeknik Bosowa mungkin belum tahu ya PJBL itu apa. Beberapa masih belum tahu. Belum tahu. Oke, saya jelaskan sedikit. PJBL itu adalah Project Based Learning. Betul. Dan ini sepertinya baru akan dimulai di Politeknik Bosowa ya Pak ya? Ya, kita akan berusaha menerapkannya di semester depan Ibu. Oke, sebelum kita membahas PJBL-nya, ada baiknya kita mungkin kenalan-kenalan dulu. Mungkin banyak dari teman-teman kita yang belum tahu siapa sih dosen muda kece kita hari ini. Oke, silahkan Bapak. Nah, jadi saya Edi Bu ya. Saya dari Prodi Diploma 3 Teknik Mekatronika. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbincang dengan Bu Amel mengenai PJBL. Karena beberapa waktu kemarin saya diberi kesempatan oleh Kementerian Pendidikan melalui Dirjen Vokasi untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi untuk para dosen vokasi di Jerman untuk bagaimana menerapkan PJBL di kampusnya masing-masing di Indonesia. Oke, dan Pak Edi salah satunya yang dari Politeknik Bosowa. Satu-satunya dari Politeknik Bosowa dan satu-satunya dari Sulawesi, Bu. Satu-satunya dari Sulawesi. Wih, luar biasa ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk di PJBL-nya sendiri. PJBL sendiri itu apa sih Pak? Nah, dari penjelasan Bu Amel tadi sudah benar ya. Jadi PJBL itu adalah Project Based Learning. Jadi secara bahasa artinya adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, berbeda dengan kegiatan kita biasanya di kelas secara konvensional, kita mengajar di mana guru menjadi satu-satunya sumber pembicara di depan dan mahasiswa hanya mendengarkan dan menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Tetapi ketika kita menerapkan PJBL, maka baik dosen, mahasiswa ataupun pihak-pihak lain yang ada di lingkungan kampus kita akan terlibat bersama-sama untuk mewujudkan apa itu PJBL sebenarnya. PJBL, jadi itu akan dilibatkan untuk keseluruhan prodi ya Pak ya? Iya, keseluruhan prodi dan kita akan menerapkan apa yang dinamakan sebagai konsep interdisiplin. Interdisiplin, seperti apa itu Pak? Nah, jadi interdisiplin sebagai contoh yang paling gampang, semisal Bu ya, saya kan dari mekatronika nih. Nah, jadi seharusnya kan bidang saya hanya bidang mekatronika. Nah, tetapi di dalam PJBL mungkin saya akan mengerjakan bersama mahasiswa saya proyek yang berhubungan dengan listrik, berhubungan dengan mesin. Nah, maka saya akan didampingi kembali oleh dosen dari prodi mesin ataupun prodi listrik. Nah, jadi di dalam proyek yang kita jalankan ada berbagai disiplin ilmu yang terlibat. Nah, itu yang disebut sebagai interdisiplin. Interdisiplin. Iya. Oke, baik Pak. Mungkin potensi-potensi apa sih Pak yang berada di PJBL kalau boleh tahu? Nah, jadi untuk PJBL sendiri Bu ya di Politeknik Bosowa itu sebenarnya sangat berpotensi untuk diterapkan. Mengapa? Karena selama ini kita sudah menerapkan sistem 321 kita. Based learning ya. 3 semester di awal, 2 semester di industri dan 1 semester terakhir untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, sebenarnya maksud utama dari PJBL adalah seperti apa yang kita usung selama ini di Politeknik Bosowa. Bagaimana mahasiswa itu lebih banyak menerapkan proyek di dalam proses pembelajarannya dibandingkan dengan teori-teori di kelas. Nah, karena sebenarnya di dalam pendidikan vokasi pun kegiatan teori hanya sekitar 30%. Kemudian kegiatan praktek akan berfokus sekitar 70%. Nah, sehingga dengan menggunakan kegiatan project based learning, maka kita dapat mewujudkan nilai-nilai asli dari pendidikan vokasi itu sendiri, di mana proyeknya akan lebih besar dibandingkan dengan teoritisnya di kelas. Jadi sesuai dengan namanya ya, vokasi 70% praktek, 30% teori. Ya, betul sekali. Tapi yang paling menarik dari PJBL ini sendiri apa Pak? Jadi yang paling menarik dari PJBL adalah kita akan melibatkan mahasiswa sebagai aktor utama di dalam pelajaran kita di kelas. Kalau selama ini kan kita menganggap dosen adalah satu-satunya orang yang paling memberi power di dalam kelas sebagai pembicara utama, sebagai pengarah dan sebagainya. Tetapi di dalam PJBL, dosen hanya berfungsi sebagai pengawas. Di mana mahasiswa adalah yang menggerakkan semuanya. Mahasiswa yang belajar, mahasiswa yang menentukan apa yang mereka akan pelajari,
mahasiswa juga yang menentukan dengan siapa mereka akan belajar, dan juga mahasiswa yang menentukan kira-kira apa sih hasil akhir dari yang saya pelajari selama ini di kelas. Jadi dengan yang Bapak katakan tadi, mahasiswa hanya tinggal memilih, misalnya saya mau pelajaran mesin tapi nggak pelajaran ini, itu boleh ya Pak ya? Sebenarnya boleh Bu ya, sebenarnya boleh, karena semisal saya memberikan kepada mereka tugas proyek misalnya, proyek pembuatan pagar misalnya. Nah di dalam pembuatan pagar itu mereka membutuhkan lebih banyak skill permesinannya dibandingkan dengan skill kelistrikannya. Maka mahasiswa boleh dan berhak untuk memilih belajar mesin lebih banyak. Tetapi dia tetap harus belajar sedikit tentang kelistrikan. Karena sebagaimana kita tahu, untuk proses pengelasan sendiri kita memerlukan sedikit pengaturan kelistrikan untuk memperoleh hasil pengelasan yang sempurna. Jadi nggak hanya asal-asalan Pak ya? Iya, nggak boleh. Nah, disitulah peran dosen sebagai pengawasnya Bu. Dosen mengawasi apakah mahasiswa saya ini sudah melakukan sesuai dengan apa tujuan akhir proyek mereka masing-masing. Dan itu kapan akan diterapkan Pak? Kami sendiri di Politeknik Bosowa berencana untuk menerapkan di semester depan Bu, semester genap tahun ajaran 2022-2023. Semester depan ya, semester genap. Iya, semester genap. Pak. Tapi mengapa Pak? Mengapa project based learning itu harus diterapkan di Politeknik Bosowa? Nah, kalau kita berbicara mengapa PJBL harus diterapkan di Politeknik Bosowa, sebenarnya kita bisa berbicara lebih luas lagi, Bu. Kita sebenarnya harus menerapkan PJBL di semua politeknik yang ada. Di seluruh politeknik ya? Iya. Nah, itu karena mengapa? Yang pertama karena kita adalah institusi pendidikan vokasi. Nah, sedangkan sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan yang lebih banyak menggunakan praktik dibandingkan dengan teori. Maka akan sangat salah bila di Politeknik menggunakan sistem pembelajaran konvensional, di mana lebih banyak evaluasi pada teoritis-teoritisnya. Nah, itu tidak boleh, Bu. Jadi PJBL memang harus diterapkan di Politeknik, termasuk di tempat kita Politeknik Bosowa. Politeknik Bosowa, dan Bapak salah satunya yang diutus untuk berbicara. Kebetulan saya yang diutus untuk menggerakkan PJBL di Politeknik Bosowa. Gimana sih Pak rasanya jadi yang diutus untuk menggerakkan Politeknik Bosowa? Sebenarnya ada sedikit canggung Bu ya. Yang pertama karena di Politeknik Bosowa saya dosen yang paling muda untuk saat ini, saya yang paling muda, maka saya harus bagaimana mengordinir para senior-senior saya di kampus. Terus yang kedua adalah tentang bagaimana mengatur mahasiswa saya, karena mungkin mereka masih agak belum familiar dengan PJBL, sehingga saya harus menjelaskan terlebih dahulu kepada mahasiswa mengenai apa itu PJBL sebelum saya menjelaskannya kepada senior-senior saya, dosen-dosen di Politeknik Bosowa. Sejauh ini sudah sampai di mana Pak proses awal mula PJBL untuk dimulai? Jadi untuk di Politeknik Bosowa saat ini kami sedang membentuk tim untuk menjadi tim penggerak PJBL di Politeknik Bosowa. Jadi kami ada bertiga nantinya sesuai rencana. Ada saya dan ada rekan saya Bapak Muhammad Nur, dan juga direktur kami sendiri Bapak Alang Sunding akan ikut membantu kami menjalankan PJBL di Politeknik Bosowa. Langsung turun tangan ya Bapak direkturnya, luar biasa. Iya Pak, itu untuk tadi itu kan sistem potensi-potensinya apa yang ada ya. Terus bagaimana sih sistem penerapannya nanti Pak? Nah, jadi untuk penerapannya sendiri Bu ya, kita tidak bisa berbohong bahwa untuk menerapkan PJBL di suatu institusi pendidikan itu tidak mudah Bu ya, tidak mudah, karena yang pertama adalah kita harus mempersiapkan dosen-dosen kita agar memiliki didaktik vokasinya terlebih dahulu. Nah, kalau Bu Amel bertanya apa sih didaktik vokasi, jadi saya mau tanya dulu ke Bu Amel ya. Kalau menurut Bu Amel kira-kira media pembelajaran itu apa Bu? Media pembelajaran sih bagi saya ya macam-macam sih Pak ya kalau saya ya. Ya, kira-kira definisinya apa media pembelajaran itu? Media pembelajaran tuh seperti ya ada dosen, ada mahasiswa, bisa melalui bisa melalui ini ya, luring atau daring, pokoknya apa aja sih yang selama ini buku juga bisa jadi media pembelajaran, YouTube, macam-macam sih. Jadi buku, modul praktikum segala macam itu adalah media pembelajaran. Nah, itu media pembelajaran adalah alat untuk mempermudah proses didaktik di dalam kelas. Didaktik dalam kelas ya. Sehingga didaktik itu adalah hal yang utama, lebih utama daripada media pembelajarannya sendiri. Nah, sedangkan beberapa dosen, bukan cuma di Politeknik Bosowa ya, hampir semua dosen-dosen kita itu, kita hanya berfokus tentang bagaimana mengembangkan media pembelajaran kita. Kita terkadang lupa bagaimana untuk mempelajari didaktik kita. Karena didaktik itu sebenarnya adalah proses bagaimana kita mentransfer ilmu kita kepada para mahasiswa kita. Nah, jadi
tantangan terberat yang pertama dari saya sih itu sebenarnya. Ya? Bagaimana dosen-dosen kita di kampus diberikan ilmu-ilmu dasar tentang didaktik agar proses transfer ilmu di kelas itu berlangsung dengan sangat baik. Apalagi ketika proses PJBL berlangsung, guru itu di setiap pertemuannya, guru atau dosen itu di setiap pertemuannya tidak harus selalu memberikan materi, Bu. Nggak harus memberikan materi. Lantas? Dosen hanya berfungsi sebagai pengawasnya. Oh, jadi mereka belajar sendiri ya, Pak ya? Jadi dosen akan berfungsi sebagai pemberi materi di kelas ketika mahasiswanya membutuhkan informasi. Nah, disinilah titik berat PJBL bahwa mahasiswa itu harus aktif, Bu, aktif di kelas. Aktif di kelas. Tapi tetap akan didampingi oleh dosennya tetap didampingi. Jadi kalau mereka membutuhkan informasi misalnya, Pak, yang ini kok kurang jelas ya di saya. Nah, mereka boleh bertanya. Tetapi kalau mereka tidak bertanya, maka kami dosennya sebagai pengawas akan menganggap ya bahwa ya ini akan baik-baik saja di dalam kelas. Oke, dan mereka akan mengerti tanpa bertanya ya. Oke. Tapi yang saya ingin tanyakan, Pak, efektifkah untuk menerapkan PJBL? Kalau kita melihat efektivitasnya, sebenarnya dia kalau dari sisi manajemen perguruan tinggi, dia sangat efektif sebenarnya, Bu. Sangat efektif. Mengapa sangat efektif? Karena di era abad 21 sekarang ini, kita mahasiswa ataupun dosennya itu dituntut untuk memiliki skill abad 21. Yaitu yang pertama adalah kemampuan untuk belajar mandiri. Jadi baik dosen, mahasiswa, semuanya wajib untuk bisa belajar mandiri. Kemudian, kemudian yang kedua adalah setiap dosen dan mahasiswa wajib untuk memiliki kemampuan mengakses media. Nah, karena kita harus belajar sendiri, maka kita harus lihai untuk menggunakan perangkat-perangkat teknologi. Bagaimana kita menggunakan internet untuk mencari bahan ajar, bagaimana kita menggunakan fasilitas perpustakaan sebagai contohnya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir dari skill abad 21 adalah bagaimana dosen dan mahasiswa mempunyai life skill-nya, Bu. Ini yang kurang, Kalau biasanya di perguruan tinggi kita hanya diajar mengenai skill belajar dan skill mencari informasi. Kita lupa untuk mengajarkan mahasiswa kita terkait dengan skill bertahan hidupnya di luar nanti. Skill bertahan hidup, kayak lebih rasa militer ya, Pak ya? Agak-agak rasa militer ya kuliah itu ya. Jadi apa maksud dari skill bertahan hidup ini adalah ketika mahasiswa kita berada di dalam kelas di kampus, maka seolah-olah mahasiswa kita itu berada pada kondisi ideal. Sedangkan mereka setelah lulus nanti akan terjun ke dunia kerja, di mana dunia kerja itu bersifat sangat dinamis. Kita tidak bisa menebak apa yang terjadi di dunia kerja. Nah, di dalam konsep PJBL ini kita akan menitik beratkan pada poin ketiga itu, yaitu life skill. Bagaimana mahasiswa membentuk kelompoknya sendiri, kemudian mengatur manajemen kelompoknya, membagi tugasnya, dan melakukan hal-hal lain yang sebenarnya serupa dengan kegiatan yang ada di dunia kerja nantinya. Nah, saya ini memposisikan diri sebagai mahasiswa dulu ya, Pak ya. Jika saya seorang mahasiswa, kira-kira ini Bapak sebagai dosen, apa sih yang Bapak tawarkan sama saya itu terkait PJBL, tapi dalam nominasi keseruan apa aja sih yang bisa saya dapatkan dari PJBL tersebut? Jadi sekarang saya mau tanya ke Bu Amel ya. Ketika Bu Amel berkuliah di dalam konsep konvensional, di mana dosen Bu Amel di depan berdiri menjelaskan dan Bu Amel duduk di bawah menerima, kadang muncul nggak rasa-rasa ngantuk, malas gitu? Saya kayaknya sering banget ya, Pak ya. Di dalam konsep PJBL, karena kita aktif bergerak, aktif berpikir, maka suasana kelas akan menjadi seru. Di mana mungkin dosen akan sering berkomunikasi dengan mahasiswanya, kemudian antar mahasiswa saling berkomunikasi. Nah, sedangkan di kelas konvensional ketika kita mengajar, mahasiswa tidak boleh untuk berbincang-bincang di bawah. Karena dosen harus menjadi satu-satunya sumber suara di dalam kelas. Tetapi dalam PJBL semuanya boleh untuk bersuara. Semua boleh bersuara. Luar biasa sekali. Kayaknya tagline-nya ini semua boleh bersuara. Ya, bagus Bu ya. Semua boleh bersuara. Semua boleh bersuara. Kalau memang semua boleh bersuara di antara mahasiswanya itu, kira-kira tuh berarti mereka harus pegang gadget dong. Mereka harus pegang gadget. Mereka harus depan komputer. Boleh. Dan kira-kira dari Bapak sendiri, apakah tidak merasa kalau misalnya ada salah satu mahasiswa itu mungkin yang buka sosmed gitu tanpa ini sih nggak belajar, ini sih malah main sosmed, main game. Nggak takut tuh, Pak? Kalau saya pribadi sih tidak, Bu ya. Karena kembali lagi ke awal itu bahwa dosennya di kelas berfungsi sebagai pengawas. Jadi kalau biasanya dosen hanya berfokus untuk berdiri di depan kelas, ketika PJBL dosen boleh untuk berkeliling. Jadi dosen bisa melihat, ini mahasiswa saya lagi ngapain sih sebenarnya? Lagi buka ini, lagi buka ini. Dan kalaupun mereka sedang membuka sosmed, itu di dalam PJBL diperbolehkan. Diperbolehkan? Karena di dalam sosmed kita
ada hal-hal baik di dalam sosmed. Mungkin saja mereka membuka sosmed dan mendapatkan inspirasi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu diperbolehkan. Untuk mengerjakan proyek-proyeknya yang ada ya. Dan itu untuk proyek-proyeknya apakah memang harus berkelompok atau harus sendiri-sendiri, Pak? Kalau untuk PJBL kita mengharapkan untuk dilakukan berkelompok, Ibu. Berkelompok. Satu orang berapa kelompok, Pak? Atau satu kelompok berkelompok berapa orang, Pak? Ya, paling tidak 4 atau 5 orang, tetapi menyesuaikan juga dengan berapa jumlah mahasiswa kita di dalam kelas. Oke, menyesuaikan aja ya, menyesuaikan. Luar biasa. Jadi mahasiswa-mahasiswa di Politeknik Bosowa kayaknya ini sudah pada tidak sabar. Apa sih PJBL? Kapan sih diterapkan? Jadi di prodi kami sendiri, Bu, di Mekatronika, kami sudah memberikan sedikit pengantar kepada mahasiswa kami bahwa bocoran ya? Di semester depan kita akan mulai menerapkan PJBL. Antusiasnya seperti apa? Mereka sudah mulai bertanya, itu apaan? Nanti bakal gimana? Jadi saya sudah menjelaskan bahwa di dalam PJBL nanti kalian akan lebih banyak untuk mengeksplorasi tangan kalian. Tangan kalian akan lebih sering mengerjakan proyek-proyek seperti itu. Dan juga hal lainnya adalah ketika saya kemarin berangkat ke Jerman, Bu ya. Salah satu kendala bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Jerman di bidang teknik khususnya adalah skill komunikasi. Nah, karena kami di Politeknik sendiri, saya tidak bisa berbohong bahwa mahasiswa saya itu untuk skill tekniknya sudah sangat baik. Tetapi ketika saya menyuruh mereka untuk menjelaskan, mereka tidak bisa untuk menjelaskan. Mungkin karena skill komunikasinya yang masih kurang ya. Maka itu dengan menggunakan PJBL, maka skill komunikasi mahasiswa akan bisa ditingkatkan. Nah, mengapa? Karena di dalam PJBL, Bu ya, yang paling seru untuk mahasiswa adalah di dalam PJBL tidak boleh ada UAS dan UTS, Bu. Ini mah yang paling ditunggu-tunggu mahasiswa ya Pak ya. Jadi gak ada UAS, gak ada UTS. Yang serunya itu, tidak ada UAS dan tidak ada UTS. Mengapa tidak ada? Karena UAS dan UTS akan mematikan skill komunikasi mahasiswa. Karena mahasiswa gitu hanya akan fokus dengan tangannya sendiri. Maka sebagai pengganti UAS dan UTS di PJBL akan lebih sering melakukan presentasi proyek, Bu. Presentasi proyek ya? Jadi mereka akan mempresentasikan sudah sejauh mana sih proyek yang saya kerjakan ini. Nah, dengan seringnya mereka berpresentasi, berkomunikasi, maka diharapkan skill komunikasi mereka nantinya akan baik ketika mereka melamar ke pekerjaan atau terjun ke masyarakat langsungnya. Jadi nggak hanya dapat skill tekniknya aja ya? Jadi skill komunikasi dapat, skill teknik dapat, seluruh asa-asa kemampuannya semua dapat ya? Dan juga yang menjadi titik berat adalah untuk di Politeknik, Bu ya, karena kebanyakan alumni kami ketika bekerja akan masuk ke industri, utamanya industri teknik, sedangkan di bidang teknik itu seluruh pengantar-pengantar pengoperasian mesin diberikan dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga ke depannya di semester depan ketika kami menerapkan PJBL di kampus, kami akan mengarahkan mahasiswa untuk menulis semua laporan dan presentasinya dalam bahasa Inggris dan mempresentasikannya juga ke dalam bahasa Inggris. Wow, jadi skillnya makin nambah Pak ya? Makin nambah dan mungkin kita bisa, mahasiswa kita, alumni kita bisa terjun di internasional lagi, Bu. Jadi nggak lagi di perusahaan nasional, mungkin bisa masuk ke perusahaan multinasional nantinya. Oke, luar biasa. Dan itu nanti juga akan diterapkan di mahasiswa baru nantinya, Pak? Iya, semua yang kena, Bu. Mahasiswa baru, mahasiswa lama, dosennya pun juga akan kena nantinya. Jangan-jangan saya juga kena ya, Pak ya? Mungkin saja, Bu. Mungkin saja. Oke, jadi teman-teman yang ada di Politeknik Bosowa maupun calon mahasiswa baru yang ingin berkuliah di Politeknik Bosowa, yuk buruan. Karena kita akan menerapkan project based learning dan PJBL. Mungkin bagi calon-calon mahasiswa baru untuk merasakan PJBL itu saya rasa di Makassar ini kita yang pertama, Bu. Wah, kita yang pertama ya. PJBL. Grand opening ataupun coming soon ya. Kita yang, setahu saya kita masih yang pertama untuk menerapkan PJBL. Apalagi kan tadi Bapak bilang juga Bapak satu-satunya yang dari Politeknik dan Sulawesi. Luar biasa. Berarti kalau dari Indonesia Timur kami hanya berdua, Bu, dari Indonesia Timur. Cuman berdua? Saya dan ada rekan dari Papua yang berangkat. Luar biasa, lebihnya barat ya? Iya. Barat dan seru sih kayaknya, Pak ya? Ya, seru, Bu, seru. Dan juga kalau mungkin ada beberapa dosen yang bertanya kalau kita menerapkan PJBL, mungkin itu akan efektif untuk pelajaran-pelajaran yang keteknikan. Lantas bagaimana dengan pelajaran-pelajaran yang umum? Non-tekniknya nih saya pengen tahu, Pak, bagaimana? Apalagi kan di Politeknik Bosowa itu kita ada non-teknik jurusan non-teknik. Kira-kira penerapannya bagaimana, Pak, kalau untuk non-teknik? Nah, kalau yang pertama dulu kita bahas mengenai mata kuliahnya dulu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa ketika kita berkuliah, kita juga akan belajar mata kuliah seperti matematika,
bahasa Inggris. Nah, dasar ya. Dasar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah beberapa orang salah kaprah tentang PJBL. Mereka mengira bahwa satu mata kuliah akan menghasilkan satu tugas proyek. Satu mata kuliah menghasilkan satu tugas proyek. Nah, itu adalah persepsi yang salah. Yang benar adalah beberapa mata kuliah akan saling melengkapi untuk mencapai satu buah proyek. Nah, jadi semisal Bu ya, karena saya kan dari mekatronika, mesin kelistrikan. Jadi misalnya saya memberikan tugas untuk mereka mendesain sebuah mesin pemarut kelapa misalnya. Di dalam perancangan mesin itu sebenarnya ada beberapa mata kuliah yang ikut masuk ke dalamnya, Bu. Mata kuliah kelistrikan masuk, mata kuliah bahasa Inggris masuk karena mereka akan membuat laporannya dalam bahasa Inggris. Kemudian mata kuliah matematika pun juga masuk karena bagaimana mereka akan merancang mesin kalau tidak melakukan perhitungan. Mereka pasti melakukan perhitungan, maka matematika pun masuk. Kemudian mata kuliah yang sangat umum seperti agama dan kewarganegaraan juga masuk sebenarnya. Tetap karena, ya, ada landasannya ya? Tetap, karena bagaimana mereka merancang suatu mesin yang berhubungan dengan makanan, mereka akan memperhatikan faktor-faktor kehalalan. Nah, maka faktor agama pun masuk. Kemudian faktor kewarganegaraan tentang bagaimana mereka merancang mesin itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentang safety pada mesin, bagaimana ukuran maksimalnya, ukuran minimalnya, mereka akan belajar aturan perundang-undangannya. Dan itu termasuk dalam rumpun mata kuliah kewarganegaraan. Jadi tetap ada keselamatan kerja yang perlu diperhatikan ya? Tetap harus ada. Jadi itu yang menarik dari PJBL karena selain mahasiswa tertarik karena lebih banyak aktivitasnya, dosen pun juga merasa terbantu. Dosen terbantu ya? Karena dosen-dosen melakukan kolaborasi sehingga dosen-dosen pun akan saling bekerja sama di dalam menjalankan PJBL di dalam kelasnya, Bu. Gitu ya. Saya lihat-lihat nih Bapak Edi kayaknya sudah semangat sekali, antusias sekali ya untuk PJBL-nya nanti. Tidak semangat ingin menerapkan karena saya yakin bahwa Politeknik Boswa pasti akan bisa untuk menerapkan PJBL, Bu, dengan baik. Animo dari para dosen itu sudah seperti apa, Pak? Kalau animo dari dosen di prodi saya, Bu, ya itu sudah sangat bersemangat. Bahkan Pak Muhammad Nur tadinya itu meskipun sekarang semester ganjil belum selesai, dia sudah mulai menerapkan PJBL di dalam kelas, sudah mulai menyuruh mahasiswa untuk menulis laporannya dalam bahasa Inggris dan dipresentasikan sebagai macam. Ternyata sudah ada yang mulai duluan ya Pak ya? Sudah ada yang mencuri star duluan. Sudah Pak, gimana nih rasanya nih Pak? Sudah ada yang curi star duluan? Ya sebenarnya saya justru senang Bu ya, karena saya dengan adanya yang mencuri star, maka saya yakin bahwa ketika nanti saya mengarahkan teman-teman ke PJBL, pasti teman-teman akan antusias. Karena terbukti belum diarahkan saja sudah mulai duluan Bu, apalagi kalau diarahkan nantinya. Baik Pak, saya juga penasaran kan tadi kita sudah bahas yang ke non-teknikan. Ya di non-teknik ini kan kira-kira apakah nanti penerapannya sama dengan yang diterapkan oleh di teknik mekatronika, listrik dan PPM atau kan ada perbedaan? Nah pasti ada perbedaan Bu ya, pasti ada perbedaan. Karena di dalam penyusunan kurikulum PJBL ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita harus memperhatikan adalah rumpun ilmu kita apa sebenarnya. Rumpun teknika, rumpun non-teknika, karena di Politeknik Boswa kan kita punya perpajakan dan perhotelan. Iya, betul sekali. Maka tidak mungkin kurikulumnya akan sama dengan kami di mekatronika, mesin ataupun di listrik. Nah, yang kedua adalah kita harus memperhatikan kondisi lingkungan kita, kondisi masyarakat kita. Karena ketika kita memberikan tugas proyek kepada mahasiswa, tidak mungkin kita memberikan tugas proyek yang tidak akan digunakan oleh masyarakat. Keadaan kita di Sulawesi Selatan adalah lebih cenderung kepada perikanan dan pertanian. Sehingga tidak mungkin kita memberikan tugas-tugas PJBL kepada mahasiswa dengan hal-hal yang berbau seperti pertahanan. Ya, tidak bisa. Karena pertahanan adalah lebih cenderung di daerah-daerah perbatasan. Kita di Sulawesi Selatan cenderung kepada pertanian dan perikanan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita perlu memperhatikan bagaimana kondisi mahasiswa kita. Nah, jangan sampai kita memberikan proyek yang nantinya mahasiswa kita tidak dapat menyelesaikannya, Bu. Jadi sebelum kita memberikan tugas proyeknya, kita terlebih dahulu harus mengenal siapa sih mahasiswa saya, sampai mana sih kemampuannya mereka. Nah, jadi mungkin di dalam kelas nantinya, ketika dosen membagi kelompok-kelompok tugas mahasiswa, dosen harus memperhatikan bahwa di dalam kelompok mereka harus seimbang. Ada yang ya bisa kita bilang agak-agak bisa, ya. Yang satu mungkin melengkapi di bagian administrasinya, bukan di bagian tekniknya, ya. Jadi harus saling melengkapi ya. Harus saling melengkapi. Luar biasa. Jadi PJBL ini bukan hanya saling melengkapi, tapi betul-betul mengasah seluruh kemampuan mahasiswa ya. Baik komunikasi, skill,
dan lain-lain. Dan lain sebagainya. Iya. Dan antusiasnya juga sudah lumayan Pak ya? Sudah lumayan. Mahasiswa beberapa yang saya ceritakan mereka sudah sangat bersemangat untuk menanti PJBL di semester depan. Oke, luar biasa. Baik Pak, saya kesekiranya ini mungkin Bapak punya beberapa sepatah kata motivasi nih untuk teman-teman kita di Politeknik Bosowa yang akan menjalankan PJBL ke depannya. Silahkan Bapak. Ya, jadi untuk teman-teman dosen di Politeknik Bosowa, kita akan melakukan hal yang baru, mungkin baru bagi kita semua. Jadi untuk melakukan suatu hal yang baru akan diperlukan langkah yang besar, Bu. Langkah awal yang besar. Dan memang kita tidak bisa menutup diri bahwa sesuatu yang diawali dari nol pasti akan terasa sangat berat di awal. Jadi mungkin teman-teman harap bersabar. Memang di awal nanti kita akan sedikit berat, tetapi kedepannya kita akan menikmati hasil jerih payah kita selama ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Edi atas bincang-bincangnya hari ini. Saya sungguh sangat senang hari ini Pak Edi. Apalagi saya mendapatkan satu tagline. Semua bisa bersuara. Ya, semua bisa bersuara. Jadi teman-teman di Politeknik Bosowa maupun calon mahasiswa baru di Politeknik Bosowa, tagline kita hari ini adalah semua bisa bersuara. Oke, terima kasih Pak Edi. Thank you Bu Amel. Baik, teman-teman di Politeknik Bosowa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.